18 tahun penjara, keadilan untuk Nadiem, atau rekayasa di balik layar, dunia hukum kita kembali terguncang. Angka 18 bukanlah sekadar bilangan. Bagi sebagian orang, itu adalah waktu yang cukup untuk melihat seorang anak tumbuh dewasa. Namun, bagi Nadiem, 18 tahun adalah vonis yang baru saja dijatuhkan, sebuah tembok tebal yang memisahkannya dari dunia luar. Pertanyaannya bukan lagi soal seberapa lama ia harus mendekam, melainkan, sudah tepatkah keadilan ditegakkan, ataukah kita sedang menyaksikan sebuah skenario besar yang disusun dengan sangat rapi? Selamat datang di diskusi hari ini. Kita akan membedah sisi gelap di balik jeruji besi. 18 tahun penjara bukanlah hukuman yang ringan. Biasanya, angka ini disandingkan dengan kejahatan luar biasa. Namun, mari kita tarik napas sejenak dan melihat fakta yang tersaji di meja hijau. Apakah bukti yang dihadirkan banner-banner sekuat baja, ataukah hanya sekumpulan narasi yang dipaksakan untuk saling mengunci? Banyak pengamat hukum mulai mencium aroma keganjilan. Ada inkonsistensi dalam keterangan saksi kunci, dan beberapa alat bukti elektronik yang diperdebatkan validitasnya. Jika sebuah keputusan diambil di atas pondasi yang goyah, masihkah kita berani menyebutnya Mari kita bicara jujur, di panggung kekuasaan, hukum seringkali menjadi alat, bukan tujuan. Muncul dugaan yang berbisik di luar ruang sidang. Apakah Nadiem adalah pelaku, atau ia hanyalah tumbal dari sebuah permainan yang lebih besar? Rekayasa kasus bukanlah hal baru dalam sejarah hukum kita. Ia dimulai dengan pembentukan opini publik, diikuti dengan penggiringan bukti, dan diakhiri dengan ketukan palu yang memuaskan pihak tertentu. Jika benar ada tangan tak terlihat yang mengatur durasi hukuman ini, maka 18 tahun bukan lagi soal penebusan dosa, melainkan upaya pembungkaman permanen. Hukum seharusnya tajam ke atas dan ke bawah, namun dalam kasus ini, hukum terasa begitu berat dan menyesakkan. Menghukum seseorang tanpa dasar yang absolut adalah kejahatan itu sendiri. Kita tidak sedang membela kesalahan, kita sedang menuntut kejelasan. Vonis 18 tahun ini akan menjadi catatan sejarah. Apakah ia akan dikenang sebagai kemenangan hukum, atau justru sebagai bukti nyata bahwa hukum kita masih bisa dipesan dan dirangkai sesuai kebutuhan? Pada akhirnya, hanya waktu dan kebenaran yang akan bicara. Namun satu hal yang pasti, keadilan yang dipaksakan adalah ketidakadilan yang paling nyata. Bagaimana menurut Anda? Apakah 18 tahun ini murni karena fakta hukum? Atau Anda mencium adanya aroma rekayasa di baliknya? Tuliskan pendapat cerdas Anda di kolom komentar. Mari kita kawal kasus ini bukan dengan emosi, tapi dengan logika dan nurani. Saya Raja Manggala, sampai jumpa di narasi berikutnya.